Halo, Halo, Uti. iya Kak, Oke, gimana kabarnya? baik. Baik ya? Oke. Kemarin masih ingat kita bahas tentang apa? Masih bilangan, Bilangan ya? Oke.
Ini ya, kemarin kita bahas tentang KPK, FPB, macam-macam bilangan, sama pecahan umum campuran ya. Pecahan Iya. campuran dan pecahan biasa. Oke. Sama masih ingat ya, operasi bilangan pecahan itu kayak gini ya. Oke. Maaf ya kalau misalkan aku suaranya agak kurang bagus ya, soalnya lagi pilek putih. Oke. Ya, Iya, apa? Mm-mm. kemarin sempat nyoba yang soal keempat, kelima. Iya, Oke, sampai mana? sampai nomor 8. Oke ya, Baru sampai nomor 8. oke. Yang 8 ini langsung kita. Jadi ini gampang ya caranya ya. Jadi kamu tinggal apa? Ini W, ini X, ini Y, ini Z. Maka nanti jadinya 2Z plus Y bagi X minus min W. Artinya apa? Mm-mm. Jadi kalau misalkan urutannya udah kayak gini, kita tinggal ikutin rumus ini ya. Berarti ini Oke. satunya sebagai W ya, 2 Iya. sebagai X, 4 sebagai Y, 3 sebagai Z ya. Gitu. Mm-mm. Udah. Berarti 2Z, berarti 2 dikali Z-nya itu 3 di sini ya. Oke? Mm-mm. 2 dalam kurung 3 ditambah Y bagi X. 4 bagi 2 ya. Mm-mm. 4 bagi 2 dikurangi minus W-nya di situ 1 ya. Maka nanti hasilnya 6 plus 2 plus 1. Hasilnya 9 gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Oke? Iya. Gitu. Terus nomor 8 ini gampang ya. Tinggal A pangkat B dibagi C. Berarti kalau ada 6 lambangnya gini, ya udah kita tinggal ikutin. Artinya ini kan berurutannya A terus B terus C. Berarti 6 ini adalah A-nya, 2 ini B, 4 ini C. Udah kita tinggal masukin kemana? Situ persamaan situ. Kebersamaannya ya. Berarti A pangkat B, yaitu 6 pangkat Dapat 2. 2 ya. 6 pangkat 2 dibagi 4. 6 pangkat 2, 3. 36 ya. 36 bagi 4. Sehingga hasilnya 9 ya. Iya. Gitu. Mm-mm. Jadi jawabannya yang B. Oke. Yang 9 udah nyoba? Belum. Belum ya? Belum. Oke, kita coba ya. Ini aku contohin ya, nomor 9. Sebenarnya yang nomor 9 ini, misalnya, ini tuh kayak cuman simbol aja ya. Jadi kalau misalkan ada kotak, buletan, dan pagar, itu artinya bisa operasi penjumlahan, bisa diisi sama penjumlahan, bisa diisi sama pengurangan, atau perkalian dan pembagian ya. Gitu. Nah, jika 6, kotak 2, bulatan 4, pagar 3 itu kurang dari sama dengan 5, kalau kurang dari sama dengan, ini ingat ya, kalau ada tadi, kan biasanya ada kayak gini dong ya, kurang dari ya, atau Mm-mm. lebih dari. Nah, gimana kalau ada kata-kata kurang dari sama dengan? Ini artinya si angka 5-nya itu ikut ya, gitu. Misalnya gini, Uti ya, kalau ada X lebih dari 5, berarti bisa angka berapa aja? 6. 6, 7, 7. 8, 9,5 pun nggak apa-apa ya kalau itu bilangan real ya, gitu. Oke? 9,5 misalnya ya. Tapi kalau misalkan X lebih dari sama dengan 5, artinya apa? 5-nya ikut nggak? Iya. Ikut ya. Jadi maksudnya sama dengan di sini, artinya si 5-nya ikut ke dalam si X-nya ya. Jadi bisa 5, 6, 7, dan seterusnya ya. Oke? Gitu ya. Itu bedanya ya. Nah, jika 6, kotak 2, bulat 4, pagar 5, kurang dari sama dengan 5, maka triple berikut yang benar adalah ya, di sini. Jadi maksudnya gini, kotaknya kamu isi plus, jadi pernyataan pertama, kotaknya diisi plus, yang bulatnya diisi negatif minus, pagar diisi sebagai dibagi ya, gitu. Iya. Ya, kita tulis dulu rumusnya ya. Itu 6, 6 kotak 2, bulat 4, pagar 3 ya. Mm. Sekarang kita isi ini kotak bulat sama pagarnya menjadi ini ya. Pertama yang plus minus bagi. Berarti gimana?
6 6 2 tambah 2 min 4 4 dibagi bagi 3 ya. Nah, 4 bagi 3 ini boleh kamu anggap kayak 4/3, nggak apa-apa kan ya? 4/3. Ini kan nggak apa-apa ya. Berarti gimana ini? Berarti 8 8 dikurang 4/3. 1,3an ya, betul. Berarti berapa nih? 6,7 lah ya, gitu. Apakah memenuhi 6,7 itu kurang dari sama dengan 5? Enggak. Enggak ya. Jadi pernyataan satu salah ya, gitu. Sekarang pernyataan kedua kita ganti. Jadi plus bagi plus. Berarti 6 plus 2 dibagi 4 ditambah 3 ya. Berarti jadi berapa? Berarti 6 4 ditambah 2 bagi 4 2 itu sama aja kayak berapa? 6 tambah 2 kan 8. 8. Oh, nggak bisa. Karena harus pembagian atau perkalian dulu kan ya. Oke, Iya, iya benar. hati-hati ya. Oke, berarti kita anggapnya 2 bagi 4 ini boleh kamu anggap kayak 2/4 ya. Jadi 6 tambah 2/4. Ini nggak apa-apa. Ditambah 3. Gini. 2/4 kalau kamu lihat 2/4, ini nilainya berapa? Nilainya 2/4 itu kalau kamu perkecil, 1/2. 1/2 itu 0,5 ya. Gitu. Jadi kalau ada angka 1/2 itu 0,5. Terus ada lagi 1/4. Jadi nilainya 0,25. Ini angka-angka yang pecahan yang umumnya suka muncul ya. Gitu. Setengah, 1/4. Jadi kalau ada kata setengah, kamu bisa ubah ke 0,5. Kalau ada 1/4, kamu ubah ke 0,25 ya. Gitu. Udah, berarti ini sama aja kayak 6 ditambah setengah 0,5 ditambah 3 ya. Kalau kamu lihat ini semuanya penjumlahan. Memungkinkan nggak itu kurang dari 5? enggak. Nggak mungkin ya. Jadi ini udah aja, ini pasti nggak mungkin. Kita nggak perlu jumlahin ya. Oke. Terus nomor 3, pernyataan ketiga. Ini rumusnya yang atas ya. Yang 6 kotak 2, bulat 4, pagar 3. Kita ganti. Berarti 6 kurang 2 tambah 4. Nah, tambah 4 bagi 3. Boleh kita tulis ditambah 4/3. Ini nggak apa-apa ya. Biar kebayang. Berarti ini berapa? 4. 6 min 2, 4 ya. Ditambah 1,3 ya. Berarti 5,3an lah ya. Gitu. Memenuhi nggak? Enggak. Enggak ya. Nggak memenuhi. Karena yang kurang dari sama dengan 5, dia boleh 5. 5 boleh ya. Tapi 5,000 ya. 0 gitu. Tapi kalau misalkan 5,3 itu kan udah di atasnya kan ya. Gitu. Oke? Selain 5,0 boleh juga 4,9 misalnya ya. Itu juga nggak apa-apa. Tapi di situ 5,3 jadi tidak memenuhi. Ya. Sekarang yang pernyataan keempat. Diganti gimana berarti? Berarti 6 minus 6 2 min 2 kali 4 plus plus 3 ya. Gimana berarti? Berarti kali dulu kan? Kali dulu, betul ya. Dikali dulu. Berarti 6 kurang 8 6 min 8 plus 3. plus 3. Berapa? 5. Enggak. Wait. 6-nya? Min 2. 6 kurang 8 kan min 2. Min 2, betul. Plus 3? 1. 1, betul ya. Jadi min 2 tambah 3 1. Bener gak? Memenuhi persyaratan gak? Iya. Kurang dari 5. Betul, memenuhi. Jadi yang pernyataan keempat, betul ya. Oke? Oke ya. Jadi jawabannya yang nomor, yang pilihan D ya. Gitu. Oke. Coba nomor 10. 5 menit ya.
Bisa? Bisa. Bentar. Oke. So, Sama aja kan caranya kayak tadi? ya sama aja. Kak, Ya, yang pernyataan satu tuh jawabannya 6 em, lebih dari 5. lebih dari 5. Iya, Yang pernyataan satu, iya. hmm, Itu lebih atau kurang dari? yang kalau soalnya yang ditanya lebih dari. Cuman kalau nomor satu itu kalau kamu hitung kan 8 min 4/3 ya. Berarti Iya. 8 dikurangi 1,3 ya. Mm-mm. 8 dikurang 1,3. eh Berarti 7. Berarti benar pernyataannya. Eh, dia yang dia yang lebih kan ya? Ditanyanya lebih Iya. dari kan ya? Mm-mm. Yang Berarti lebih gini, eh 6, 6 kurang 3 kali 4. Berarti 3 kali 4 dulu. Baru dikurang mm-mm. 6. Hasilnya minus ya? Hasilnya, hasilnya, hah? Minus kan ya? 6 min 3 kali 4, 6 min 12. Oh iya. Heeh. Sap. Berarti, oh, Ya, nomor satu salah oke. karena nggak memenuhi ya. Yang benar tuh, wait. Ulang deh.
Kan jawabannya 4 dong, bukan yang benar. Hmm, ada selain 4. Selain 4, Mm-mm. hmm, Antara 2 sama 3 itu ada yang benar. kayaknya aku udah salah ngitung deh. Ini 3 kan 6 bagi 3. Heeh, 2. 2. 2 kurang 4. Hasilnya minus. 2. Kalau yang nomor 2, Nomor 2, 6 kurang 3 bagi 4. mm-mm, Berarti min 3 per 4. 6 min 3/4. Iya, Berarti 6 dikurang 3/4 itu? 1,3. 3/4 bukan 1,3. Hmm, Kalau kita itu jadiin apa? Jadiin bilangan desimal, caranya gini ya. Kamu kaliin sehingga hasilnya itu per 100. Per oke. 100. Berarti dikali berapa? 100 dibagi 4 aja. Mm-mm. 25. 25 ya. Berarti atasnya dikali 25 juga ya. Jadi atas dan bawah harus sama-sama 25. Berarti 3 kali 25, 75 ya. 5. Mm-mm. Bentuk desimalnya gimana? Kalau ada per 100, yang nolnya ada 2, berarti dari komanya kita taruh 2 kali 1, 2. Jadi pindah 2 ke depan. Jadi komanya ada di depannya 7 ya. Tambahin nolnya di depan, berarti 0,75 ya. Jadi 3/4 itu 0,75 ya. Oke. Berarti Berarti 6 dikurang 0,75. Atau nggak mendekati 1 kan ya? Nggak nyampe 1. mm-mm, Berarti 5, sekian harusnya ya. 5,25 sekian. lebih tepatnya ya. Gitu. Apakah 5,25 lebih dari 5? Iya. Iya. Jadi nomor 2 betul ya. Oke. Gitu. Mm-mm. Nomor 4 juga itu betul ya. Karena eh tadi kamu udah ngitung ya. 6 dibagi 3 kan 2 ya. 3. Mm. Ya, 4. Dikali 4. Berarti 2 kali 4, 8 ya. Mm-mm. Oke. Jadi jawabannya yang mana? Yang Yang C. C ya. Betul. Oke. Oke. Ya. Oke. Yang nomor 11. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar untuk semua bilangan asli N? Ya. Eh 2N kuadrat plus 2N min 1 ganjil. N min 1 kuadrat plus N genap. 4N kuadrat min 2N genap. 2N min 1 dikuadratkan hasilnya genap. N di sini maksudnya apa? N di sini bebas. Ya. Di sini katanya bilangan apa? Bilangan Masih N. asli. Ya. Kalau bilangan asli itu apa? Bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan ya? Iya. Nah, tapi nggak mungkin kita masukin satu-satu. eh N-nya kita masukin 1, N yang kita masukin 2, N yang masukin 3. Kita cukup wakilin 2 angka aja. Untuk yang ganjil, biar gampang pakai yang mana? Yang ganjil. 1 ya, ini yang ganjil. Yang 2 genap ya, biar gampang ya. 2 Iya. genap. Nah, karena kita mau mau cari bilangan N, eh bener gak kalau misalkan N-nya 1, kita masukin 1 akan menghasilkan ganjil, N-nya kita masukin 2 yang bilangan genap akan menghasilkan ganjil, gitu ya maksudnya ya. Oke. Mm-mm. Kita coba nomor 1. Berarti 2N kuadrat ketika ganjil. Kalau misalkan ganjil, kalau kita masukin angka 1 ya, angka 1 Mm-mm. yang itu ganjil, maka jadinya adalah 2 N-nya Kali kali 1 1 kuadrat pangkat 2 ditambah 2 2 kali 1. kali 1 min 1 ya. Kita hitung. 2 kali 1 kuadrat.
2, 2 ditambah 2, 2 min 1 ya. Berapa jadinya? 3, Ya, 3 ya. Jadi 3. 3 termasuk bilangan apa? Ganjil kenapa? ganjil, Ganjil ya. ganjil. Oke. 3. Dia memenuhi nggak Iya, bahwa hasilnya ganjil? Memenuhi ya. Tapi apakah cuman kita ngeceknya cuman satu angka doang? Yang bilang angka 1 n-nya? iya, Sebenarnya 2 juga harus kita masukin ya. Untuk menyatakan bilangan genap ya. Jadi kalau misalkan kita masukin angka 1, ternyata dia ganjil. Ya dia ganjil. Tapi apakah kalau kita masukin angka genap ke n-nya, apakah akan menghasilkan ganjil juga? Kan belum tentu ya. Gitu. iya. Jadi kita harus masukin 2 juga ya. Jadi angka 2. Ketika angka 2 kita masukin gimana? Berarti 2 2 kali 2 kurang kuadrat plus 2n. Berarti 2, 2 kali 2 min 1 ya. 1, Berapa jadinya nih? 2 kali 2 kuadrat. 2 kali 4 4. kali 2, Hmm, 8, 8 plus 4, 4 min 1 ya. 1, 8 plus 4, 12. Min 1, 11 ya. 11 memenuhi nggak? Ganjil. Memenuhi ya. Ternyata dia ganjil juga. Berarti karena 1 dan 2 terpenuhi, angka 1 dan angka 2 kita masukin terpenuhi, maka jawaban pernyataan pertama itu benar ya. Oke? Gitu. Nah, pernyataan kedua ya. Kita masukin angka 1. Angka 1 ini berarti jadinya gimana kalau angka 1? N min 1 1 dikurang 1, dikuadratkan ya. Plus 1. 1, Berarti 1 min 1 kuadrat 1. 0 ya. Mm-mm. Ditambah 1 hasilnya 1. 1, Yang hasilnya ganjil. Bener gak? iya, Di sininya, di soalnya, dia akan menghasilkan gen genap. genap, Apakah 1 genap? bukan. Bukan. Berarti ini salah ya. Ini nggak perlu kita lanjutin ke 2 ya. Karena mau benar atau salah ketika 2, eh itu ya ya karena satunya nggak memenuhi ya berarti si angka 2 ini nggak memenuhi berarti ya. Gitu. Jadi harus dua-duanya harus memenuhi ya. Jadi nomor 2 salah. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa mengeliminasi ya. Mm-mm. Mengeliminasi yang ada angka 2 di sini. Yang ada angka 2 di nomor di pilihan apa aja? A, C, E. A-nya salah ya pasti ya. Jadi A-nya Mm-mm. salah, C-nya salah, E-nya juga salah ya pasti ya. Berarti jawabannya B dong. Mhm. Jadi jawabannya cuman B, betul ya. Oke, Oke. paham ya? Nah, jadi itu cara menghemat waktu ya. Jadi kamu coret yang nggak perlu gitu ya. Nah, kalau Oke. kamu cek pun nomor 3 itu pasti betul ya. Nomor 4 berarti Mm-mm. bener nggak nomor 4? Pernyataan Mm. 4. Pasti apa? Salah. Salah ya. Ini pasti salah. Kita coba ya. Kita coba cek ini untuk angka 1 dan angka 2. Ketika angka 1 gimana? 2, 2 N-nya kali 1, N-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1 kurang 1. dikurang 1 ya. 2 Mm-mm. kali 1 dikurang 1. Dikuadratkan ya. Berapa 2 kali Mm-mm. 1 dikurang 1? 1. 1 kuadrat. Hasilnya ganjil ya ini ya. Tapi yang Iya. ditanyanya di soal harusnya genap. Berarti ini salah ya. Gitu. Udah kelihatan ya. Nomor 2 kalau Mm-mm. kita lanjutin pun mau benar mau salah ya. Karena ada satu yang salah berarti ini salah pernyataan 4 ya. Oke? Mm-mm. Gitu. Eh, Paham ya? Kak, Hmm? aku mau boleh dijelasin ulang nggak yang desimal? Desimal. Oh, yang Yang tadi barusan ini desimal. iya. Oke. Jadi desimal itu jadi ketika ada pecahan, misalnya kamu ketemu pecahan eh 2/5 misalnya ya. Mm-mm. Biasanya desimal, persen,
sama pecahan itu suka nyatu ya. Persen sama pecahan. Suka digabung. Jadi ketika ada misalnya 2/5. 2/5. Ini nilainya berapa? Berapa nilainya? Ya mau gak mau kita harus ubah ini ke bentuk pecahan. Ya, pecahannya tapi nggak boleh per 5. Harus usahakan arahkan ke per 10 atau per 100. Jadi arahin ke penyebut 10. Pokoknya kelipatan 10 ya. 10, 100, 1000, bahkan 10.000 pun nggak apa-apa ya. Pokoknya harus ininya 10, 100, 1000, tambahin nolnya terusan nggak apa-apa. Intinya penyebutnya kayak gini ya. Nah, berarti yang paling terdekat ke berapa? 10 10 ya. Kalau kita mau ke 10-in, yang 5 ke 10 dikali berapa? dikali Dikali 2. 2, yang atas juga harus dikali 2 kali 2 juga. Kalau yang bawah kali 2, yang atas kali 2 juga. Berapa jadinya? berarti 4. 4/10. 4/10 udah bisa kita dapetin desimalnya ya. Kalau udah bentuknya per 10 kita gampang. Udah berarti 0,4 istilahnya ya. Kenapa 0,4? Jadi kayak geserin aja ya. Jadi kamu tinggal, ini kan nolnya ada 1 ya. Nah, 0,4 ini kalau kita geser 1 ke depan komanya, berarti dia letaknya di sini komanya gitu ya. Jadi asalnya itu komanya itu di belakang di sini 4, di belakang sini komanya. Karena ada nolnya 1 di depan, di bawah, berarti dia naik. Kita ubah ke bentuk desimal, komanya maju 1 langkah. Jadi di depan sini. Nah, karena nggak ada angka di depannya, berarti kita tambahin aja angka 0 ya. Jadi angka 0,4 gitu ya. Oke? Oke ya. Gimana kalau misalkan 2/50? Atau 7/50? Gimana nih? Berarti yang bawahnya kali 100. Betul, di ke-100-in ya. Gitu. Iya. Berarti di sini kali berapa? 2. 2, yang atas 2. 2 juga ya. Berarti jadi berapa yang atas? 14. 14 ya. 14/100. Bentuk desimalnya 0,14. 0,14 ya. Oke? Gitu. Dari mana 0,14-nya? Kamu boleh anggap kayak gimana? Kalau ada per Oh, 100. berarti nolnya maju 2. Maju 2 ya. Tinggal tambahin 0 di depan, 0,14 gitu ya. Oke. Oke, thank you. Nah, tapi kalau misalnya 2/50. Ini dikemanain? Ke 100 dulu. 100 ya. Terus berarti jadi berapa di atasnya? Berarti jadi 4. 4 ya. 4/100 bentuk desimalnya 0,04. 0,4 gitu ya. Oke? Gitu. Paham ya? Nah, kalau ada per 100 gini, kamu boleh ubah ke bentuk persen ya. Misalnya 14/100, kamu boleh ubah ke 14% maksudnya ya. Karena persen Oh, itu kan artinya per 100 ya. Jadi kalau ada 14/100, boleh kita singkat nih per 100-nya menjadi per persen. Karena sen itu kan biasanya 100 ya. Sen. Persen diambil dari kata uang koin yang 100 itu ya. Jadi persen ya per 100 gitu. 14/100 ya 14% ya. Kalau 4/100 berarti berapa persen? 4/100 berarti 4/100 diubah menjadi per persen persen. ya. Ya, jadi langsung aja 4%. Oke? Gitu ya. Tapi kalau misalkan masih per 10, apakah bisa jadi 4%? Kalau Enggak. 4/10? Enggak ya. Karena itu kan per 10 bukan per 100.
Berarti berapa persen kira-kira? 0,4%. Hmm? Bentuk 0,4. persennya 0,4% kurang tepat. Bayangin ini ada kotak, ada lingkaran yang dibagi 10, dibagi 10 ya. 4 dari 10. Berarti kira-kira 4 dari 10 tuh kalau kita bagi 5, 6. hmm? Bentar, ini enggak 5 belum. 10 belum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ini kalau kita arsir 4, arsir 4, 6. 1 2 3 4. Berapa persen ini kira-kira? 6. Sekitar ini setengahnya berapa persen? Setengahnya berapa Setengahnya persen? 5%. 50%. Artinya kalau Ya, cuman sedikit aja, itu berapa persen? Kurang dikit. dua di Sisa yang 50, yang warna merah ini berarti kira-kira berapa? sisanya Yang aku warnain warna merah full, bagian yang warna merah full, 4%. 4. Berarti 4 apa? Apakah 4%? Enggak. Enggak ya, karena setengahnya aja 50%. Masa cuman Iya. kurang dikit aja jadi 4%? Enggak ya, berarti berapa kira-kira ini? Pasti. Um, Kalau setengahnya aja 50%, kalau dikurangi dikit, berapa persen ini? 4? 40 ya. Coba kalau kamu lihat Oh, di sini 40% kan ya? Ini ya. Jadi 10%, 20%, ini 10%, 20, 30%, 40%, 50%. Berarti dari sini ke sini itu 40% ya. Oke? Gitu. oke. Jadi 4 per 10 itu sama aja kayak 40%. Ya, gitu. Oke. Atau kalau mau gampang 4 per 10, ya kamu jadiin aja per 100 ya. Harus Mm-mm. kamu per 100-in biar biar bentuknya itu bentuk persen ya. Berarti 4-nya jadi berapa? Berubah. Hmm, Ini kan berarti dikali 10. iya, berarti 40. 40 ya. Berarti 40%. Per 100 itu 40 persen. Gitu ya. Oke. Jadi sama aja. Ya. Oke. Nah, kalau nggak salah tadi ada soal yang persen-persen. Nah, ini nomor 21. Oh ya, 1/8. Tadi kan aku udah ngomong ya. Masih ingat gak setengah itu berapa? 0,5. 0,5, betul. Terus 1/4? 0,25. 0,25. Nah, ada satu lagi, 1/8. Dia nilainya 0,125 ya. Ingat-ingat ya. Oke. Gitu. Nah, coba kamu urutin yang nomor 21. Dari yang terkecil ke yang terbesar. 21. Hmm. Baik. Enaknya ubah semuanya ke bentuk koma desimal. Berarti berarti itu 1/8 kan? Ya, 1/8. Berarti yang 0,125. Berarti 3/25 tinggal ngikutin yang tadi kan? Ya, tapi kan tadi saat diarahin ke bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000 yang terdekat ya. Oke. Berarti yang terdekat 100. Kenapa? Yang terdekat 100. Ya, betul.
Kalau 12% berarti dari persen ke Itu artinya 12,25%. Itu tuh per 100 ya. Jadi kamu ubah 12,25 per 100 artinya. oke. Hmm. Aku udah berarti yang dari kecil tuh yang di belakang koma banyak kan? Hmm, dari jadi berurutan misalkan gini. Aku punya 3,250, 3,5, 3,1. Lihat depannya dulu ya. Hmm, Depannya yang paling kecil mana? Satu kan ya. Jadi ini yang terkecil. Ini yang paling kecil. Yang paling besar yang mana? 5. Betul, ini yang paling besar. Walaupun di sini tulisannya 250, tapi enggak dalam koma itu lihat yang paling depannya dulu. Ya, Siapa gitu. kalau paling depan sama semua? Nah, kalau lihat depannya sama semua, lihat lagi ke belakangnya. Pasti kan di sini ada 5, di sini ada 2, di sini ada 3. Nah, itu urutin lagi dari situ. Ya. Jadi, kalau Oke. yang paling kirinya sama, coba lihat yang sebelah depannya. Pasti itu kalau sama lagi berarti lihat yang belakangnya lagi, lihat lagi yang belakangnya. Sampai berbeda ya, gitu. Kalau misalnya dia cuma 2 angka belakang koma nih, 0,12. Nah, Mm-mm. berarti Nah, kalau 0,12 doang ya. Nah, ini sama kayak ini. Ini 3,5 doang tuh sama aja kamu boleh tambahin nolnya berapapun. Jadi kayak 3,500 ya. Jadi ini lebih paling gedenya ya 3,500 ini gitu istilahnya. Oke? oke. Hmm, hmm, yang D bukan. Eh, antara D atau E. Dia tahu? E. Hmm, jawabannya betul yang D. Ya, oke. Yang D ya, betul ya. Jadi kalau disusun 1/8 itu sama kayak berapa berarti? 0,125. 0,125 ya. 1/8 itu 0,1255. Kalau itu udah aja ya 0,1255 ya. Yang kedua itu 0,1255. Yang ketiga 3/25 berapa? 0,12. 0,12. Yang terakhir 12,25%. 0,1225. 0,1225 ya. Nah, kita lihat di sini. Kita tambahin 0 kalau misalkan ada eh
Kalau misalkan belum sama ya, ini kan ada 4. Di sini ada 2 angka di belakang koma, ada 2 angka di belakang koma. Kita tambahin berapa biar nyamain sama yang lain? 0. 0 ya. 0. Terus yang ini juga tambahin nolnya 2 ya, biar sama ya. Ini nambahin 0, ini tambahin 0. Kalau kayak gini kan kelihatan ya, paling kecil yang mana? Paling kecil yang tuh Yang 0,1 200 ini kan ya. 200 ya, paling kecil ya. Jadi ini yang paling kecil. Terus yang kedua, yang kedua yang persen. yang persen. Oke ya. Yang persen, ini yang kedua ya. 225. Lalu yang ketiga, Yang 1/8. 1/8 ya. Ini yang ketiga, yang terakhir 0,1255 gitu. Jadi yang D ya. Betul ya. Kenapa tadi Oke, yang satu lagi yang kamu ragu apa? yang Yang E. Oh, cuma beda di 1/8 sama 12,25 ya. 1/8 12,25. Yang ini ya, atas sama bawah. ya. Hmm. Kenapa kira-kira? Apanya? Kenapa sempat mau milih yang E? Karena aku cara pengerjaannya aku kayak jabarin gitu. Jadi kayak yang A, aku 1/8 terus koma 0,1255 bukan kayak yang kakak kerjain. Jadi aku bingung. Oh, Jadi oke. Gak apa. Tapi di awal kamu yakinnya D ya. Cuman E-nya iya, buat cadangan doang ya. Oke, gak apa-apa. Tapi caranya gini ya. Jadi 1/8, 3,25, 12,25 ya. iya. Oke. Oh ya, mungkin kamu bingung nggak tadi 12,25% maksudnya gimana? Enggak? Lumayan awalnya. 12,25%. Itu kan maksudnya 12,25 per Terus 100 kan ya? mm-mm. 100. Berarti kan ini bisa di komanya kan di situ kalau ada per 100 bergeser ke berapa? Berarti Coba. 2 ke sebelah depan ya. Berarti 0,1225 gitu ya. Oke? Oke. Ya. Nomor 3. Wait, yang kecil ke besar lagi. Ya, dari yang terkecil ke terbesar. Ini ada 3 angka ya. 0,44, 1 min 5/9, dan 444,4. Ini Yang kedua kamu harus sederhanain dulu ya. sederhanain yang kayak Hmm, gitu. hmm. Ya, dikali silang. Kalau misalnya kebingungan, bilang ya biar aku jelasin maksud dari 1 min 5/9. Oke. Hmm. Berarti satunya dikali dulu sama yang ini ya, sama 9. Ya, 1 dikali dengan 9. Eh, Jawabannya 4/9, tapi dibuatin jadi ini dulu kan. Ya, betul 4/9.
Diubah ke Berarti bentuk apa? Bentuk koma ya. berarti 10. 10. Nah, kalau Eh, 10 eh agak terlalu maksudnya susah kalau 10. Ya udah nggak apa-apa sih 10 juga. Cuman 9 ke 10-nya itu dikali berapanya agak susah jadinya. Berarti 50. Enggak, berarti 100. 100, betul. 100 aja ya. Mm-mm. Hmm. Nggak apa-apa kalau misalkan per 99. Karena itu kan mendekati ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap aja per 100 kalau 9 per 99. Berarti 9 kali berapa? 100 berarti 99. Iya, betul. Atasnya juga dikali 99. Apa? Oh, 99, 9 dikali berapa yang hasilnya 99. Nanti yang Iya. atasnya juga dikalikan dengan angka yang sama pas kamu udah ketemu ya. Tuh. Hmm. 0,396 bukan, Kak? 0,396. Oke, nggak apa-apa. Berarti, bukan. Yang Eh, kurang tepat eh, dari yang terkecil. iya, aku dapatnya satu yang 1 min 5/9 itu 0,369. Oke. Lalu yang kedua, Yang 44,4% itu aku dapatnya 0,444. 0,444 ya. Mm-mm. Terus 0,4 berarti 0,440 ya. Mm-mm. Oh, berarti yang ini ya. Betul, 1 min 4 5/9 pertama. Mm-mm. Terus 0,440 dulu ya. Terus Iya, 44,4%. Betul ya. Dari yang terkecil ke yang terbesar itu yang E ya. Gitu. ini benar. Hmm? Jadi benar. Benar, benar, benar. Tadi aku kira yang terbesar. Oke ya. Nomor. Nah, itu udah ya. Mm-mm. Nah, ini yang 2024. Sebenarnya yang kayak gini, ini cukup eh ini tuh kita tuh operasinya pakai tabel ya. Jadi operasinya Mm-mm. pakai tabel. Nah, eh, sebelumnya kamu udah sering pakai Excel nggak? Kayak kayak kan Excel itu ada baris, ada kolom ya. Iya. Ya. Nah, kalau dalam Excel itu kalau misalkan kit- si Excelnya mau kita mencet 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 apa? Mencet kotaknya bakal muncul baris, koma, kolom atau kolom koma baris biasanya. Baris koma Um, kolom atau kolom koma baris. Baris koma kolom. Baris koma kolom ya. Jadi si Excelnya nunjukin baris dulu, baru kolom ke berapa ya, gitu. Mm-mm. Ya. Nah di sini juga sama. Jadi kalau misalkan ada operasi, kamu tentuin dulu barisnya mana, terus koma kolomnya yang mana, gitu. Oke? Nah, misalnya di sini operasi bulatan didefinisikan dengan A bulatan B akan menghasilkan 2 bulatan A kotak B ya. Nah, Mm-mm. untuk semua AB-nya itu 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi AB-nya ini 2, 0, 1, 2, dan 3. Terus, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? 0 bulatan 2 atau 3 kotak 3. Pertama, coba kamu lihat 0 bulatan 2.
Artinya Mm-mm. kita pakai yang mana kalau ada buletan? Pakai ini kan ada 2 tabel ya. Jadi kamu jangan dulu pusing. Kamu cuman cukup pilih satu tabel, salah satu tabel. Yang Kalau di kiri. situ yang kiri karena di situ buletan kan ya. Nah, Mm-mm. kalau yang kiri kalau ada kata-kata 0 buletan 2. 0 buletan 2. Oh, sebelumnya kamu udah tahu belum baris mana kolom mana? Baris yang Yang turun, kolom yang kolom yang ke kanan. sebenarnya kebalik ya. Oh, oke. Jadi nolnya baris ya, OT ya. Ya. Jadi Nah, ini baris baris satu, baris baris nol ya berarti ya ini baris nol, baris satu, baris dua, baris tiga ya. mm-mm. Nah, jadi baris itu yang mendatar ya, yang ke kanan atau ke kiri. Sedangkan kolom itu yang ke bawah. Ini kolom satu dan seterusnya ya. Jadi kolom itu yang ini, kolom 0 berarti kolom yang ini, kolom satu berarti kolom yang di bawah sini gitu ya. Kalau ada 0 bulatan 2 berarti gimana? Bacanya gimana 0 bulatan 2-nya? Berarti kolom nol, Hmm? Baris dulu atau kolom dulu? baris 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 nol, dulu. kolom Baris 0, kolom 2. 2 ya. Berarti mana? Berarti yang satu. 0, kolom 2. Berarti yang Yang baris nol. baris 0. Kolom baris 0 kan berarti ini ya, warna biru, aku warnain biru ya. Ini baris 0. Kolom 2 Itu yang di kedua. yang kedua ya, berarti yang 0 ini ya. Oke, gitu. Jadi pertemuannya ya di 0 sini kan ya kalau baris 2 ya. Kolom 2 gitu. Jadi hasilnya berapa di situ? Nol Itu koma. 0 ya. Oke. Ya. Jadi 0 bulatan 2 itu hasilnya adalah 0. Ini 0. Jadi 0 atau 3 kotak 3. Berarti yang mana makanya? Yang kanan. Yang kanan. 3 kotak 3. Berarti angkanya berapa? Berarti baris tiga. Baris 3, Kolom kolom tiga. kolom 3 ya. Berarti berapa? Boleh tolong digeser lagi kalau kelihatan. Oh, Berarti satu. 1 betul ya. Baris 3 kolom 3 itu 1 ya. Oke? Mm-mm. Jadi Oke. ini 0 atau 1. Nah, apa hubungannya 0 atau 1 dengan pernyataan Ki yang angkanya 2 kira-kira? Ini lebih besar. Betul, Ki lebih besar, betul ya. Jadi Ki lebih besar daripada Nol atau satu. 0 atau 1. Atau P, kalau dibalik gimana? P, Atau kuantitas P lebih kecil daripada betul ya. Jadi kuantitas P lebih kecil daripada Ki. Jawabannya yang B ya. Oke? Oke. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke. Ya. Nah, terus ada juga tipe yang eh kamu suka main komputer atau ikutan Jarang. ikutan ekskul TIK? Enggak ya? Enggak. Oke, gak apa-apa. Jadi biasanya kalau misalkan dalam komputer itu kita menggunakan flowchart ya. Jadi mulai terus ada input yang masuk nanti outputnya keluar. Jadi kayak mesin. Kita inputin angka, nanti kita diproses menggunakan rumus, akan keluar angka yang yang apa yang diketahui ya. Nah, jadi kita tinggal apa? Tinggal ikutin alurnya. Apakah nanti ketemunya bilangan prima atau enggak? Ya kalau nggak prima ya berarti ke kanan. Kalau prima berarti udah masih ingat ya bilangan prima maksudnya? Waktu itu Iya. bilangan prima yang hanya bisa cuman punya 2 faktor. Angka Iya. satu dan angka itu sendiri ya. Contohnya berapa? Satu, dua, tiga, lima, tujuh. 5, 7, terus 11, 11, 30.
13 ya. Tadi yang kamu sebut 1 itu enggak ya? Bukan bilangan prima ya, 1 ya. Gitu. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. eh Oke ya. Yang ditanyakan nilai M yang nomor 24 ya. Kalau kita mau cari nilai M yang mana? Nilai M Berarti kiri. kiri ya. Berarti harus arahnya ke kiri. Berarti kita harus mencari bilangan X yang bilangan prima atau bukan Prima. prima? Iya, harus kita mencari yang bilangan prima biar arahnya ke kiri ya. Gitu. Ya. Berarti yang mana yang prima di sini? Yang prima. 3. 3 ya. Jadi X-nya harus sama dengan 3, nanti Z-nya sama dengan 12 ya. Gitu. Kita masukin berarti X-nya sama dengan 3, nanti tulis Z-nya sama dengan 12 ya tadi ya. Z Iya. sama dengan 12. Tulis Z sama dengan 12, X sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti kan kita ke kiri ya berarti ya. Ke Iya. kiri. Berarti berapa? 4 kali 3 kurang 2. 4 kali 3 dikurang 2. Berapa? 12 kurang 2, 10. 10. Berarti Y-nya sama dengan 10 ya. Di sini kita tulis catat ya. Y sama dengan 10. Lalu kita lanjutin ke bawah. Apa di sini? L Itu sama L. dengan, ya L betul. L sama Berarti dengan, tadi Y-nya 10 2. 10 per 2 Min 1. min 1. Betul ya. Min 1. Berarti Berapa? 4 ya. Catat L-nya sama dengan 4 ya. 4. L sama dengan 4. Lalu setelah itu kita lanjut ke mana? Ke bawah sini ya. Iya. Hmm. Z sama dengan L tambah M pangkat 3. Berarti Z Berarti sama dengan berarti Z-nya 12. Z-nya, ya betul. 12. eh Tadi kan ya L tambah M pangkat 3. Karena Z-nya itu 13. Apa tadi? 13 ya? 12. Oh, 12, sorry. 12. Tulis 12 di bawahnya ya. Berarti 12 sama dengan L-nya dari 4. kata 4 ditambah M. M Pangkat 3. pangkat 3 ya. Kalau kita mau mencari M, mana yang pindah? 4. 4. 4 pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. Berarti 12 Iya. min 4 sama Berarti dengan M pangkat 3. 8 ya. 8. Iya. 8 sama dengan M pangkat 3. Nah, cara nyarinya gimana nih? Artinya 8 kita ubah ke bentuk pangkat 3. 3. Kalau kamu kalau kamu tahu 8 itu sama dengan berapa pangkat 3? 2. 2, betul ya. 2 pangkat 3 ya. 3. Jadi kamu boleh ubah itu jadi 2 pangkat 3. Oke? Oke. Ya. Jadi 8 jadinya 2 pangkat 3. Ini kita taruh sini. 2 pangkat 3 sama dengan M pangkat 3. Berarti M-nya berapa? 2. 2 gitu ya. Oke? Jadi Oke. nilai M sama dengan 2 ya. Jawabannya yang B. Oke. Sekarang mencari nilai N. Nomor 25, mencari nilai N. So, kamu boleh cari Berarti yang kanan. yang kanan, betul ya. Iya, berarti aku pakai keterangan yang tetap Keterangan sama. input. Nah, kalau mau ke kanan inputnya harus berapa? Prima atau enggak? Enggak, berarti aku boleh lihat nggak kayak yang di bawahnya? Boleh. Oh, oke. Bentar. Berarti aku pakai yang 4. Mm-mm. Coba ya, aku hitung. Ya, Ups. Bentar ya, aku mau ke kamar mandi bentar ya. Oke.
Iya. Kalau ada yang bingung bilang ya. Kak, maksudnya banyaknya faktor dari positif dari dia itu apa? Kamu dapat Y-nya berapa? Kayaknya aku dapat 12. 12. 12. Masih ingat cara mencari faktor dari 12? Iya, Apa aja? Bisa angka apa aja? satu 1 kali kali 12, 12, 3 kali 4, 3 kali 4, 6 kali 2. 6 kali 2. Artinya ada lagi selain ini? Hmm, udah. Udah habis? Iya. Oke. Nah, coba kamu lihat. Ini faktornya kan ya? 1, 3, 6, 2, 4, 12. Ini termasuk faktor dari 12 nggak? Iya. Nah, di situ katanya banyaknya faktor positif. Ada berapa banyak faktornya di sini? 6, Berapa? 6. 6. Jadi faktor positifnya itu ada sebanyak 6 gitu ya. Oke? Faktor positif itu faktor yang bisa menghasilkan angka 12 itu. Betul. Kenapa ada kata-kata faktor positif? Karena nanti ada faktor negatif ya. Faktor negatif. Jadi kalau misalkan 12 itu nggak cuma ini doang ya sebenarnya ya. Jadi bisa juga kayak gini. Bisa juga -1 kali -12. Bener nggak? Iya. -2 kali -6. Terus -3 kali -3 kali Men, -4 ya. Tapi ini kan negatif, faktor negatif. Walaupun dia bisa ya, -1 kita kalikan -12 hasilnya tetap 12. Tapi kan ini negatif. Jadi ini nunjukin kalau ini bukan yang ini maksudnya, tapi yang positifnya aja. Yang ini maksudnya. Oke? Paham oke. ya? Mm-mm. Jadi gitu ya maksudnya ya. Iya, berarti 18 sama dengan N kali 6. Mm-mm. Kita Terus, cari N-nya. ya berarti 6-nya pindah ke kiri. Kalau kali 8 berubah menjadi, kalau lagi. dikali 6, kalau misalkan kita pindah ruas, kalau kamu pindah ruas gimana? Dikurangi 6. Iya. Nah, sebenarnya bukan dikurangi ya, tapi dibagi. Ya. Oh, oh iya, ya benar. Berarti 18 Mm-mm. bagi 6. Betul. Karena itu kan N kali 6 ya, kamu tulis ya. Yap, Nah, kalau pindah ke kiri atau pindah ruas, itu jadinya pembagian. Oke? oke. Mm-mm. 3. Berapa? 3. Oke, betul. Jadi jawabannya 3 ya. Gitu. Oke. Jadi nomor 25 jawabannya yang C ya. Oke? Iya. Nomor 26. Katanya minta input input X-nya sama dengan 6. Sok, ketika X-nya 6, berapa hasil Z-nya? Berarti yang kiri. Hmm? Ya, Yang yang kalau 6 bilangan prima nggak? enggak. Enggak, berarti Oh, itu yang pindah ke kanan. kanan. Ya, Kanan yang ya. kanan. Hmm. Berarti X-nya jadi 6. Ya, 6. Berarti iya sama dengan 6, 30. Berarti Z-nya tetap kan? Z-nya tetap 18 kan? Enggak, ketika inputnya beda, Z-nya nanti beda. Ya, Oh,
Jadi harus apa? Yang N tadi kamu udah dapat kan ya? 3 ya. Iya. Jadi Berarti N-nya yang cari dulu. heeh. Berarti 3 dikali faktor dari 30. Iya, betul. 130. Berapa lagi ya? Berurutan aja 1, 2, 3, 2 kali berapa, 3 kali berapa, 4 kali berapa, 5 kali berapa. Boleh berurutan Dua, juga. 2 kali 15. Hmm, 3. Hmm, 3 kali 10. betul. Satu lagi, 5 kali 6. betul. Dihitung ya totalnya berapa? 8. Apanya? 8, berarti itu faktornya 8. Tulis 8. Oke. 24. 24 bukan? Coba kita lihat. Berarti yang D. D, betul ya. Jadi jawabannya yang D ya, yaitu 24. Oke, paham ya? Oke. Oke ya. Oke. Sekarang eh sekarang kita ke yang ini juga ya. Ini juga mirip ya. Jadi kalau misalkan ada input X diproses menggunakan mesin ini ya. Jadi kayak anggap aja kayak mesin diproses sehingga menghasilkan output Z ya. Lalu kita lihat ke pertanyaan ya. Atau kamu ini inputnya ya. Input X sama dengan 3 menghasilkan Z sama dengan 3, X sama dengan 2 menghasilkan Z sama dengan 13. Nih ya. Nah, coba kamu cari nilai dari B. Nilai dari B. Berarti bilangan bulat B dan K memenuhi kedua pernyataan berikut. X sama dengan 3 masukkan ke 13. Berarti kita masukin aja coba. Ya, masukin aja dulu. Pokoknya arahnya harus ke tidak berarti. Harus tidak ganjil hasilnya. Kenapa? Karena nggak ada bilangan nggak. Berarti Hmm? yang dua. 2. 2 kalau kamu masukin X-nya, berarti Y Berarti sama dengan 1 plus 1. 3 kali Berarti 7. 6. Heeh. 3 kali 6. 3 kali 2, 6. Terus tambah 1, Tambah 7 1. ya. Heeh. Ya. Berarti Apakah nggak ganjil. ganjil? Tidak. 7 termasuk ganjil? Ganjil. 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 Berarti kalahnya ke kiri justru ya. Oke? Dan Berarti yang mana? yang 3. 3 ya. Coba 3. Berarti 3 kali 3 9. Benar kan? 9 tambah 1. 10. Berarti Y-nya 10 berarti ya. Ketika X-nya 3. Sok, lanjutin. Berarti ke kanan ke yang tidak kan? Ketidak, betul. B-nya oh Z-nya. Z-nya berapa tadi? Z-nya 3. Mm-mm. Berarti 3 plus 10 per 2. Z-nya 3, bukan B-nya 3. Iya, maksudnya Mm. 3 sama dengan B plus 10 per 2. Oke. Hmm, berarti berarti B plus 5. Tapi digeser ke kiri. Iya, digeser ke kiri, betul. Berarti
3-5 sama dengan B. 3, -5. 3 min 5 sama dengan B, betul. Berarti B-nya -2. Betul. Jadi B-nya sama dengan min 2 ya. Oke, B sama dengan -2. Oke, berarti jawabannya yang B ya. Gitu. Iya. Oke. Sekarang kita lihat nilai K adalah nilai Sebenarnya K. Kenapa? belajar di Wangsit itu ini enggak sih? Sama aja Ah, nggak sih atau gimana? Kakak tahu Wangsit kan? mm-mm, Aku punya 3 bahkan. Tapi mm-mm. kayak aku bingung kalau belajar sendiri. Oh, eh sebenarnya aku juga lebih suka ya buku itu, pakai pakai buku itu karena benar-benar soal UTBK yang keluar kan ya. Iya, Kenapa tadinya? Nanya apa? nanya. Berarti kakak juga belajarin dari buku-buku itu. Ya waktu aku 2 tahun yang lalu sih. Oh, berarti kakak sekarang kuliah. Iya, aku kuliah sekarang Oh, di mana? di Politeknik Negeri Bandung, tahu? Oh, iya tahu. Mm-mm. Aku lagi semester 4 sekarang. Bukan itu jauh dari Bandung, Purwakarta. Iya. Oh, kamu tahu? Aku sempat bilang aku di Purwakarta ya? Iya. Oh iya. Iya, lumayan jauh. Cuman ya nggak apa-apa. Sebenarnya Oh, deket oh, kok. Deket kok. Naik kereta cuman 3 jam. oh, wow, oke. Oke ya. Kamu udah sempat mau ngincar kemana? Aku tuh tadinya mau UI ITB, Mm-mm. tapi aku ragu ITB karena matematika aku nggak sekuat itu. Aku tuh ITB maunya FMIPA kan. Mm-mm. Aku pengen ngambil kimia, tapi kayak apa ya? Hmm, Kimia murni ya berarti ya masuknya ya? iya, Atau teknik kimia? kimia murni. Tapi kalau misalnya di UI aku ngambil teknik kimia, tapi aku ragu lagi karena aku kayak katanya di sana tuh kebanyakan fisikanya bukan kimianya, malah teknik material metal metal yang banyak kimianya. Hmm, Terus aku iya kayak sih. Bener kok itu teknik kimia banyak fisikanya justru. ya emang kamu ngambil apa? Teknik telekomunikasi. Mm. Oh, Ya aku juga banyak fisikanya. Karena kalau ada kata-kata teknik, wah itu udah pasti ada fisika. Kecuali teknik. Beberapa teknik sih ya, yang nggak ada fisikanya. Gitu. Tapi aku punya kebanyakan teknik. Kenapa? aku juga punya teman yang di telekomunikasi tapi di ITERA. Institut Teknologi Sumatera Utara ya berarti ya? Iya. Oh, oke. Wah jauh berarti. Kamu di Di Sumatera? Enggak, aku di Jakarta. Oh di Jakarta. Kok bisa temen kamu udah kuliah duluan? Iya, soalnya kakak kelas aku. Oh kakak kelas. Oke ya. Mm-mm. Tapi Oke, minat ke sana, telekomunikasi. bukan ke ITERA atau ya Oh, telekomunikasi juga. soalnya nggak dibolehin. Nggak, Oh, tapi aku tuh nggak boleh ngerantau. Sebenarnya aku ke Bandung nggak boleh. Jadi aku cari yang di Jakarta aja. hmm. Ada banyak ya di Jakarta. Hmm. UPN, terus Tapi UPN tuh dikit banget jurusannya. oh, Yang di Jakarta yang banyak tuh di Jogja. UPN Jogja ya. Iya, Oke. Itu biasanya konsultasinya ke apa? Ke BK ya biasanya. Kalau mau iya, jurusan ya. Mm-mm. Biar dicari mana yang kemungkinan bisa masuk biasanya sama guru BK biasanya. iya Di betul. mm-mm. Tapi udah ada mulai guru BK-nya. Udah ya? Udah. Oke ya. Dulu kakak masuk itu jalur apa? UTBK, SNBT. Oh, skor kakak Mm-mm. berapa? Waktu itu yang kalau rata-ratain 680, cuman
Cuman kecil di ini doang sih, Inggris doang. 550 Inggris. Kalau yang gedenya ya itu PK sama PM. PK-nya itu kalau nggak salah 760, PM-nya 770. Oh, Gitu. Ya nggak gede-gede banget sih, cuman cukup lah. iya, iya. Oke. Bagus, bagus. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Tadi sampai nilai K ya. Kita mau mencari nilai K. Kalau misalkan kita mau mencari nilai K, Mm-mm. berarti kita harus mencari arahnya ke kiri yang bilangan ganjil. Kalau tadi kan kamu Iya, sempat cari ada ganjilnya itu ketika input X-nya sama dengan 2 ya. Oke? iya. Jadi kita tulis X sama dengan 2, maka Z-nya tadi sama dengan Tiga, dua 13 belas, ya. dua Z belas. sama dengan 13 ya. Mm-mm. Oke. Terus kita mencari Y ya. Y sama dengan 1 tambah 3 kali 2, 6 tambah 1, 7 berarti ya. Berarti Oke. Y-nya sama dengan 7. Kita lanjut ke sebelah kiri. Apakah Y bilangan ganjil? Iya, berarti ke kiri ya. Gini. Terus untuk mencari W, nilai W sama dengan maksimum. Nah, ini mungkin bingung. Apa maksudnya? Max dalam kurung K plus 5, Y. Ya. Iya, Jadi, max dalam kurung K plus 5, Y-nya tadi ketemu ya. 7. Berarti ya. mm-mm. Nah, kita baca keterangan di bawahnya ya. Jadi, biasanya keterangan itu ada di bawah. Nah, notasi max K dalam kurung K plus 5, Y menyatakan bilangan yang paling besar di antara K plus 5 dan Y ya, gitu. Iya, Jadi, mana yang paling besar? Apakah K plus 5 atau tadi Y sama dengan 7 ya? iya. 7. Cuman ini kan kita nggak tahu ya, hanya berapa. W-nya juga Mm. nggak tahu. Eh, nah, kita lihat dari mana? Dari sini. Coba kita loncat dulu ya. Kalau kita lihat di sini apa? Z sama dengan Eh, Z sama dengan Y Y kali kali 3 minus W ya. W. Coba kita lihat apa yang kita udah tahu. Z sama Y-nya kan ya? Betul nggak? Iya. Ini tiga Kita belas, masukin. Berarti 13 sama dengan 10. tu- 7 7 kali 3 min W ya. W. Gitu. Mm-mm. Berarti ini 13 sama dengan 7 kali 3, 21 minus W ya. W. Mm, Heeh. Min W. Berarti 21, 21 kita pindahin aja. Atau Heeh. ya 21-nya kita pindahin berarti 13 min 21. Mm-mm. 21 sama dengan minus W. Berarti berapa min? Iya. Min. 8 ya. Iya. Min 8 sama dengan minus W. Atau W sama dengan 8 ya. Jadi kita Iya. catat W-nya sama dengan 8. Gitu. Oke. Mm-mm. Nah, sekarang gini. W itu sama dengan maksimal dari K ditambah 5,7. Ya. Mm-mm. Jadi pilih salah satu. Apakah 7 yang lebih gede atau K plus 5 yang gede kan ya? Maksudnya ya. Nah, tadi Heeh. kita udah tahu W-nya berapa? W-nya 8. 8. Berarti 8 itu sama dengan maksimal yang paling besar antara K plus 5 atau 7. Ya. Mm-mm. Kalau misalkan ini 8, berarti 7 di sini kepilih nggak? Enggak, Nggak kepilih. Berarti yang kepilih yang mana? 8. Yang K plus 5. K plus 5-nya yang kepilih ya. Karena kan milih salah satu. Apakah K plus 5 atau 7. Ternyata di sini hasilnya 8. Oh, berarti 8 sama dengan berapa? 8 plus 5. K plus 5 ya. 8 itu sama dengan K plus 5 maksudnya ya. Jadi kan K plus 5 Oh, itu berarti istilahnya apa? 8 ya. K plus iya, 5-nya itu 8. Gitu ya. Berarti ya kita nyamain K plus 5-nya kita sama dengan kan 8. Kita cari K-nya. Ya nggak? iya, Gitu. berarti Berarti K-nya 3. betul. K-nya sama dengan 3. Ya. Oke? Oke. Coba kamu masukin K-nya 3. Berarti 3 plus 5. 8 kan ya? Betul Iya, nggak? 8. Betul. 8.
Betul ya. Jadi yang diambil itu K plus 5-nya hasilnya 8. Berarti K-nya itu sama dengan 3 ya. Oke? Oke, Temu ya K-nya 3 ya. Jadi iya. jawabannya yang A. Gitu. Mm-mm. Lalu nomor 29. Jika diberikan input X sama dengan 4. Input X sama dengan 4. Dihasilkan Z sama dengan. X-nya 4, Z-nya berapa ya? Mau Mm-mm. nyoba? Ketika Berarti X-nya yang 4? Ya, X sama dengan 4. Kemungkinan ke kiri arahnya. oh karena dia bukan bilangan ganjil. Bukan Eh, bilangan ganjil justru. bilangan Hmm, ganjil. so. Emang empat ganjil? Enggak, Oh, Y-nya itu prosesin ya. dulu ke Y. Ya, ya. Oke, berarti coba ya, ya sama dengan 1 tambah 3 kali 4. Berarti 3 kali 4, 12. Tambah 1, 13. Ganjil, iya ganjil. Terus, Heeh. W tapi kita sama udah tahu dengan, kan ya. nah W-nya itu sama dengan maksimal dari K plus 5, K-nya itu udah diketahui 3 ya. Maksimal Iya, antara 8, Y-nya kamu dapat berapa? 13. 13. Berarti ya pilih yang mana yang terbesar. Berarti itu jadi W-nya. 13. Hmm, Berarti aku masukin aja yang ke selanjutnya. betul. Berarti Z-nya tetap 13 kan? Apa cari lagi? Z-nya cari lagi. Karena inputnya beda, outputnya harus beda. Berarti 13 kali 3 dikurang W-nya berarti itu kan 8 atau 13? 13. 13, betul. Oke, berarti hmm, 39 kurang 13. Berarti 26. Betul. Jadi jawabannya Z sama dengan 26 ya. Oke? Gitu. Oke. Jadi Z sama dengan 26 yang D ya. Gitu. Mm-mm. Sekarang nomor 30. Untuk bilangan bulat PQR didefinisikan P bintang Q bintang R sama dengan P dibagi Q lalu dikurangi R. Nilai dari Oh, 9 bintang 3 bintang 2. Gimana berarti? berarti kan gini. Berarti Hmm, 9 bagi 3 dalam kurung 2. Berarti betul. bagi 3 kan 3. 3 Hmm, kurang 2. 1. betul. Satu ya. Jadi jawabannya di sini sah. Satu. Tuh. Oke? Iya. Gitu ya. Oke. Paham ya? Paham. Mm-mm. Oke. Kemungkinan setelah bilangan kita bahas tentang himpunan ya. Oke. Tapi kalau misalkan kamu apa? Misalnya kamu, Kak, aku pengen materi ini, soalnya aku kebingungan ini. Bakal apa? Bilang aja ya. Oke. Cuman kemungkinan nanti setelah bilangan aku akan bahas tentang himpunan ya. Himpunan Oh, itu yang ada bulat-bulatannya ya. Bentar. bulat Yang ada kan. bulat-bulatan ini. Oh, Mm-mm. garis Ya, irisan gitu. ya irisan ya, irisan, gabungan dan lain-lain. Oke, Oke. itu ya. Oke, Lo kalau belajar bangun datar nggak? Atau bangun ruang? bangun datar boleh. Apa Oke. pertemuan selanjutnya? Iya boleh deh. Oke ya. Berarti sebelum ke himpunan itu ya bangun datar sama bangun ruang ya. Iya. Oke, Oke. oke, makasih ya Uti ya. Oh ya, Ya, thank you pertemuan selanjutnya juga. berarti Jumat atau Kamis. oh besok ya berarti ya. Iya. Kita tuh jadwalnya setiap hari apa sih? Lupa aku. Sebenarnya Selasa Kamis. Heeh. Tapi hari ini aku nggak sekolah. Terus Oh, aku ganti jadi siang kan. mm-mm. Ya udah untuk minggu ini berarti Rabu Kamis. Oke ya. Berarti besok ya. Besok, Oke. besok di jam 7. 7 ya. Oke. Kalau jam setengah 7 nggak apa-apa, Apa-apa. misalnya. Oke ya. Mm. Oke, Putri, Uti ya. Kasih ya. Iya. Sampai Thank you juga. besok berarti ya. Iya. Oke, dadah. Mhm.